Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Divisi Reduction Community of Research and Education in Biochemistry. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Biokimia Umum, yaitu metabolisme nitrogen atau asam amino. Asam amino merupakan senyawa organik penyusun protein yang terdiri atas gugus karboksil atau COOH dan gugus amin atau NH2. Asam amino penyusun protein ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok berdasarkan rantai samping penyusunnya atau yang biasa disebut dengan gugus R. Kelima kelompok itu yaitu ada nonpolar, kelompok polar, kelompok aromatik, kelompok bermuatan positif, dan kelompok bermuatan negatif. Kelima kelompok tersebut bisa dilihat di slide berikut ini. Kelompok nonpolar terdiri atas glisin, alanin, valin, leusin, metionin, dan isolesin. Kelompok nonpolar ada serin, treonin, sistein, prolin, asparagin, dan glutamin. Sedangkan kelompok aromatik ada fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Kelompok bermuatan positif contohnya ada lisin, arginin, dan histidin. Sedangkan kelompok bermuatan negatif ada aspartat dan glutamat. Berikut ini adalah gambaran umum aliran nitrogen di dalam tubuh. Senyawa protein, baik itu protein dari dalam sel ataupun protein yang berasal dari makanan, akan dihidrolisis menghasilkan residu-residu asam amino. Asam amino tersebut mengandung gugus amin dan kerangka karbon yang keduanya akan melewati jalur metabolisme yang berbeda. Nitrogen pada gugus amin akan dibebaskan dalam bentuk ion amonium yang bisa digunakan untuk biosintesis senyawa bernitrogen atau dibuang melalui ginjal dalam bentuk urea. Sedangkan kerangka karbon yang tersisa dari struktur asam amino akan membentuk asam alfa-ketol dan akan dimanfaatkan kembali melalui siklus asam sitrat, yaitu untuk pembentukan energi atau untuk biosintesis senyawa glukosa melalui gluconeogenesis. Selanjutnya adalah fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan pengambilan nitrogen bebas di udara untuk dikonversi menjadi amonia atau NH3. Nitrogen bebas di atmosfer ini jumlahnya sangat berlimpah, namun tidak bisa digunakan secara langsung oleh organisme yang ada di alam ini. Jadi proses fiksasi nitrogen ini hanya bisa dilakukan oleh mikroorganisme tertentu, misalnya Klebsiella, Azotobacter, Cyanobacter, dan kelompok Rhizobium yang hidup pada tanaman legum atau kacang-kacangan. Baru setelah nitrogen bebas di udara ini dikonversi menjadi amonia inilah yang bisa digunakan oleh organisme, baik digunakan secara langsung atau terlebih dahulu dikonversi melalui siklus nitrogen. Gambar ini menunjukkan ringkasan dari katabolisme asam amino. Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai katabolisme asam amino, perlu diketahui ada 4 asam amino yang memiliki peran penting dalam metabolisme nitrogen, yaitu glutamat, glutamin, alanin, dan aspartat. Keempat asam amino inilah yang paling mudah diubah menjadi senyawa intermediat dari siklus asam sitrat. Glutamat dan glutamin dapat dikonversi menjadi alfa-ketoglutarat, alanin menjadi pirufat, dan aspartat menjadi oksaloasetat. Protein yang telah dihidrolisis menjadi residu-residu asam amino, kemudian disitosolhati, gugus amin dari asam amino ini akan ditransfer ke alfa-ketoglutarat membentuk asam alfa-ketol dan glutamat. Reaksi ini disebut dengan transaminasi. Glutamat akan masuk ke mitokondria dan melepaskan gugus aminonya dalam bentuk ion amonium atau NH4+. Selain itu, glutamin dari jaringan otot atau jaringan lain juga akan memasuki mitokondria dan melepaskan gugus aminonya untuk membentuk glutamat. Selain itu, ada juga alanin dari otot yang mentransfer gugus aminonya ke alfa-ketoglutarat membentuk glutamat dan pirufat. Kemudian amonium ini akan masuk ke siklus urea untuk diolah menjadi produk buangan yang akan diekskresikan melalui ginjal.
Setiap organisme akan mengekskresikan senyawa buangan nitrogen dalam bentuk yang berbeda. Ada yang mengekskresikan dalam bentuk amonia, urea, dan asam urat. Organisme yang mengeluarkan produk buangan dalam bentuk amonia disebut juga organisme amonotelik. Contohnya ada ikan. Kedua adalah organisme yang mengekskresikan produk buangan dalam bentuk urea. Organisme ini disebut juga dengan organisme ureotelik. Contoh dari organisme ureotelik adalah beberapa hewan vertebrata darat, hiu, dan mamalia termasuk manusia. Yang ketiga ada organisme yang mengekskresikan asam urat atau disebut dengan organisme urikotelik. Contohnya ada burung dan reptil. Gambar ini menjelaskan tahap-tahap dari siklus urea. Siklus urea terjadi di hati, tepatnya di mitokondria dan di sitosol. Tahap-tahap awal dari siklus urea ini terjadi di mitokondria. Yang pertama, ion amonium dari proses transaminasi akan bereaksi dengan ion bikarbonat membentuk karbamoil fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintetase 1 dan membutuhkan ATP. Ion bikarbonat yang digunakan pada tahap ini berasal dari proses respirasi di mitokondria. Setelah membentuk karbamoil fosfat, kemudian karbamoil fosfat akan mendonorkan gugus karbamoilnya ke ornitin untuk membentuk sitrulin dengan bantuan enzim ornitin transkarbamoilase. Kemudian sitrulin keluar dari mitokondria menuju ke sitosol. Tahap berikutnya adalah transfer gugus amino ke sitrulin membentuk argininosuksinat. Sebelum membentuk argininosuksinat, satu gugus fosfat dari ATP ditambahkan ke sitrulin membentuk senyawa intermediat yaitu sitrulil AMP. Dari sitrulil AMP ini kemudian ditambahkan dengan aspartat membentuk argininosuksinat. Reaksi yang kedua ini dikatalisis oleh enzim argininosuksinat sintetase. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, bisa dilihat di kotak yang berwarna biru ini bahwa urea memiliki dua gugus amin, di mana satu gugus aminnya berasal dari ion amonium dan satu gugus aminanya lagi berasal dari aspartat yang dihasilkan dari proses transaminasi di mitokondria. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu pemecahan argininosuksinat membentuk arginin dan fumarat. Kerangka karbon dari aspartat akan dilepaskan dalam bentuk fumarat yang berwarna merah muda ini, sedangkan gugus amin dari aspartat akan berakhir menjadi arginin. Reaksi tahap 3 ini dikatalisis oleh enzim argininosuksinase. Tahap terakhir adalah pemecahan arginin dan pada tahap ini dibutuhkan air. Pada tahap ini akan terbentuk urea dan ornitin. Ornitin akan masuk kembali ke mitokondria untuk melakukan siklus urea yang selanjutnya. Sedangkan urea akan dikirim ke ginjal untuk diekskresikan. Selanjutnya adalah jalur katabolisme kerangka karbon asam amino. Pada dasarnya, inti dari katabolisme asam amino adalah memisahkan gugus amin dengan kerangka karbonnya. Gugus amin digunakan untuk biosintesis senyawa bernitrogen atau akan diolah menjadi urea melalui siklus urea. Sedangkan kerangka karbon asam amino digunakan untuk pembentukan energi. 20 asam amino akan dikatabolisme menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Dari sinilah bisa dilihat apakah kerangka karbon dari asam amino tersebut termasuk asam amino glukogenik atau ketogenik. Asam amino glukogenik adalah asam amino yang dikatabolisme menjadi senyawa-senyawa untuk prekursor sintesis glukosa melalui gluconeogenesis. Sedangkan asam amino ketogenik merupakan asam amino yang dikatabolisme menjadi senyawa prekursor untuk sintesis badan keton. Bisa dilihat di gambar ini yang diberi lingkaran berwarna biru merupakan asam amino glukogenik. Dan secara ringkasnya bisa dilihat di samping gambar asam amino glukogenik ada arginin, glutamin, histidin, prolin, metionin, dan lain-lain. Sedangkan asam amino ketogenik hanya asam amino leusin dan lisin.
Selain itu, asam amino yang termasuk glukogenik dan juga ketogenik ada 4, yaitu fenilalanin, triptofan, isoleusin, dan tirosin. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, bahwa berdasarkan jalur katabolismenya, asam amino bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik. Asam amino glukogenik merupakan asam amino yang didegradasi menjadi senyawa-senyawa intermediate untuk sintesis glukosa. Misalnya didegradasi menjadi senyawa pirufat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, dan oksaloasetat, di mana senyawa-senyawa tersebut juga merupakan senyawa yang terlibat dalam siklus asam sitrat. Sedangkan asam amino ketogenik merupakan asam amino yang didegradasi menjadi senyawa-senyawa prekursor untuk sintesis badan keton, yaitu asetil-CoA dan asetoasetil-CoA. Berikutnya adalah reaksi transaminasi. Jadi tahap awal dari proses katabolisme asam amino adalah ketika asam amino sampai di hati terjadi penghilangan gugus amin dari asam amino, atau reaksi ini disebut dengan reaksi transaminasi, yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke alfa-ketoglutarat membentuk asam amino glutamat. Jadi di sini asam amino berperan sebagai pendonor gugus amin dan alfa-ketoglutarat berperan sebagai akseptor atau penerima gugus amin. Enzim yang berperan dalam reaksi transaminasi ini disebut enzim transaminase atau aminotransferase. Ada 2 enzim penting dalam reaksi transaminasi ini, yaitu aspartat transaminase dan alanin transaminase. Enzim aspartat transaminase. Maka di sini yang berperan sebagai pendonor gugus amin adalah asam amino aspartat. Jadi kalau enzim alanin transaminase, maka yang berperan sebagai pendonor gugus amin adalah asam amino alanin. Kedua enzim tadi yaitu aspartat transaminase dan alanin transaminase membutuhkan koenzim berupa fosfat piridoksal atau disebut PLP yang berasal dari piridoksin atau vitamin B6. Reaksi transaminasi ini terjadi di dalam mitokondria dan cairan sitoplasma. Slide ini menunjukkan gambaran dari reaksi transaminasi, yaitu di mana gugus amin dari berbagai asam amino. Gugus amin di sini ditandai oleh kotak berwarna merah muda. Gugus amin tersebut ditransfer ke alfa-ketoglutarat membentuk glutamat dan asam alfa-keto dengan bantuan enzim aminotransferase atau disebut juga transaminase dan membutuhkan koenzim piridoksal fosfat atau PLP yang diperoleh dari vitamin B6 atau piridoksin. Pada slide ini dijelaskan salah satu analisis enzimatik dengan menggunakan enzim transaminase. Jadi salah satu jenis pemeriksaan enzimatik yang sering dilakukan untuk mengetahui adanya kerusakan pada hati adalah pemeriksaan enzim transaminase. Enzim yang digunakan adalah glutamat oksaloasetat transaminase atau GOT dan glutamat pirufat transaminase atau GPT. Enzim ini banyak terdapat pada jantung dan hati. Normalnya enzim tersebut berada pada sel-sel hati. Kerusakan pada hati menyebabkan enzim-enzim tersebut terlepas ke aliran darah sehingga kadarnya dalam darah menjadi meningkat. Peningkatan kadar enzim ini di dalam darah menunjukkan adanya kerusakan pada hati. Di bawah ini bisa dilihat fungsi dari enzim GOT. Enzim GOT ini mengkatalisis perpindahan gugus amino dari aspartat ke alfa-ketoglutarat membentuk oksaloasetat dan glutamat atau mengkatalisis reaksi sebaliknya. Sedangkan enzim GPT mengkatalisis pemindahan gugus amino dari alanin ke alfa-ketoglutarat membentuk pirufat dan glutamat atau sebaliknya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada reaksi transaminasi terjadi pemindahan gugus amino dari asam amino ke alfa-ketoglutarat membentuk glutamat. Hal ini akan membuat gugus amin dari berbagai asam amino
dikumpulkan di hati dalam bentuk glutamat. Kenapa berbagai asam amino tersebut harus diubah menjadi bentuk glutamat? Karena di dalam mitokondria terdapat enzim yang dapat mengubah glutamat menjadi alfa-ketoglutarat dengan cepat, yaitu enzim glutamat dehidrogenase. Reaksi perubahan ini disebut deaminasi oksidatif. Proses reaksinya bisa dilihat di bawah ini. Pada reaksi ini diperlukan NADP+ atau NAD+ sebagai akseptor elektron. Dari reaksi deaminasi oksidatif yang udah dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa terjadi perubahan glutamat menghasilkan alfa-ketoglutarat dan juga amonia. Amonia ini bersifat toksik sehingga tidak bisa berada dalam aliran darah dengan bebas. Jadi amonia ini harus diubah menjadi senyawa yang tidak toksik. Salah satunya adalah dengan bergabung bersama glutamat, membentuk glutamin dengan bantuan enzim glutamin sintetase. Kemudian glutamin ini akan ditransfer melalui aliran darah menuju ke hati. Setelah sampai di hati, glutamin akan kembali diubah menjadi glutamat dan melepaskan amonia dengan bantuan enzim glutaminase. Amonia ini kemudian akan masuk ke siklus urea untuk kemudian dikirim ke ginjal untuk diekskresikan. Ini adalah persamaan reaksi deaminasi oksidatif, yaitu konversi glutamat menjadi alfa-ketoglutarat dan menghasilkan amonia yang bersifat toksik bagi jaringan. Gugus amin dari glutamat yang berwarna merah muda ini akan dilepaskan dalam bentuk amonia. Reaksi deaminasi oksidatif ini dibantu oleh enzim glutamat dehidrogenase dan NAD+ atau NADP+ sebagai akseptor elektron. Aktivitas enzim glutamat dehidrogenase ini dipengaruhi oleh energi di dalam sel, di mana GTP akan menghambat aktivitas enzim ini dan ADP dapat menjadi aktivator dari enzim tersebut. Pada slide ini dijelaskan gambaran yang lebih detail lagi dari konversi glutamat menjadi glutamin ditransfer ke hati, kemudian di hati dikonversi kembali menjadi glutamat. Konversi glutamat menjadi glutamin di jaringan ekstrahepatik terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, glutamat akan bereaksi dengan ATP membentuk gamma-glutamil fosfat dan melepaskan ADP. Kemudian gamma-glutamil fosfat bereaksi dengan amonia membentuk glutamin dan melepaskan fosfat anorganik. Di hati, glutamin akan kembali dikonversi menjadi glutamat oleh enzim glutaminase yang ada di mitokondria hati. Siklus glukosa alanin. Dalam siklus ini, alanin memiliki peran yang penting, yaitu sebagai karier atau pembawa gugus amin dalam bentuk yang non-toksik. Alanin ini dikirimkan dari otot melalui aliran darah menuju ke hati. Gugus amin tersebut akan dilepaskan di hati untuk masuk ke siklus urea. Jadi pada saat olahraga atau ketika kondisi puasa, protein di otot akan mulai dimetabolisme dengan dipecah menjadi residu-residu asam amino. Kemudian asam amino tersebut akan mengalami transaminasi seperti yang udah dibahas sebelumnya, di mana gugus amin dari asam amino tersebut dipindahkan ke alfa-ketoglutarat dan membentuk glutamat. Glutamat dapat dikonversi menjadi glutamin untuk ditransfer ke hati. Konversi glutamin ini bertujuan untuk mengubah amonia menjadi bentuk yang non-toksik. Selain dikonversi menjadi glutamin, glutamat juga dapat mentransfer gugus aminonya ke pirufat membentuk alanin dengan bantuan enzim alanin aminotransferase. Kemudian alanin dikirim ke hati melalui aliran darah. Di hati, tepatnya di sitosol, alanin akan dikonversi kembali menjadi pirufat dengan mentransfer gugus aminonya ke alfa-ketoglutarat. Reaksi konversi alanin pirufat ini merupakan reaksi bolak-balik, sehingga proses konversi alanin ke pirufat ataupun pirufat ke alanin membutuhkan bantuan enzim yang sama, yaitu alanin aminotransferase. Selanjutnya, pirufat di hati tersebut akan digunakan
untuk sintesis glukosa melalui gluconeogenesis. Dari konversi alanin menjadi pirufat juga dihasilkan glutamat. Glutamat ini akan masuk ke mitokondria dengan adanya enzim glutamat dehidrogenase. Glutamat akan melepaskan ion amoniumnya yang akan masuk ke siklus urea. Selain itu, glutamat juga dapat mengalami transaminasi dengan oksaloasetat membentuk aspartat. Aspartat ini akan digunakan untuk donor gugus amino pada siklus urea. Gambar ini menunjukkan hubungan antara siklus urea dengan siklus asam sitrat. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa dilihat di slide berikutnya. Pada siklus urea dihasilkan fumarat, tepatnya pada tahap pemecahan argininosuksinat menjadi arginin yang berlangsung di sitosol. Arginin akan terus melaju ke siklus urea, sedangkan fumarat akan keluar dari siklus urea, kemudian dikonversi menjadi malat. Dari malat akan dikonversi menjadi oksaloasetat. Ketiga senyawa tersebut yaitu fumarat, malat, dan oksaloasetat akan memasuki ke mitokondria untuk melalui siklus asam sitrat. Nah, begitu juga sebaliknya. Pada siklus asam sitrat akan dihasilkan oksaloasetat yang dapat membentuk aspartat, dan aspartat inilah yang nantinya akan berperan kembali dalam siklus urea sebagai salah satu pendonor gugus amin untuk membentuk urea. Sekian pembahasan dari materi metabolisme nitrogen yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.